Toyota Century. Yang menarik, mobil ini juga merupakan mobil hybrid. Mobil ini hanya ada 600 unit. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Jadi video kali ini gue lagi agak bosen nih di bengkel dengan rutinitas seperti biasa. So, gue mau mereview satu mobil yang istimewa, dan mobil ini mobil yang langka banget, harga juga istimewa. Kita akan jalan-jalan keliling BSD untuk mereview seperti apa sih mobilnya. Yuk kita ke depan. Nah, ini dia mobilnya, Toyota Century, tapi Toyotanya lambangnya Phoenix. Jadi gue akan memberi penjelasan secara singkat tentang review mobil ini. Setelah itu kita akan langsung keliling BSD mencoba seperti apa kemewahannya. Check this out guys. Pertama-tama sebelum gue review singkat mengenai mobil Toyota Century baru ini, gue ingin memberitahukan bahwa mobil ini sudah diproteksi catnya oleh pelapis cat permanen becek abadi dan tahan gores, yaitu wet gloss. Toyota Century adalah sebuah limosin 4 pintu produksi Toyota khusus untuk pasar Jepang. Mobil ini dimulai produksi Toyota semenjak tahun 1967 dan hanya mengalami sedikit perubahan saja sampai diganti model tahun 97. Toyota Century diambil namanya dari peringatan 100 tahun kelahiran Sakichi Toyoda, pendiri Toyota Industries. Mobil ini hanya tersedia dengan mesin V8 dari awal produksinya tahun 67 sampai 97. Mobil Toyota Century ini sebetulnya tidak diperuntukkan untuk di luar negeri dan hanya untuk diperjualbelikan di Jepang. Hanya ada 600 unit di dunia. Nah, kalau teman-teman penasaran kok bisa ada di Indonesia? Ya karena ini melewati dari importir umum. Seperti mobil ini didapati dari Ivan Motor, dan yang kemarin yang warna silver itu dari Prestige Motor Cars. Untuk harga, sebetulnya mobil ini bukanlah hal yang istimewa harganya seperti Rolls Royce yang bisa mencapai 14 miliar rupiah. Kalau dihitung dari yennya sendiri, ini harganya 20,8 juta yen atau setara dengan 2,6 miliar rupiah. Tetapi karena kita ada pajak barang mewah dan lain-lainnya, dan mengingat juga mobil ini langka, mobil ini dapat mencapai harga hingga 8 miliar rupiah. Waduh, mahal banget ya.
Untuk mesin dari kendaraan ini cukup menarik untuk dibahas karena mobil ini berkekuatan 5000 cc dengan V8 32 valve quad camshaft dan memiliki torsi maksimum 510 Nm di 4000 rpm. Walaupun kapasitas mesinnya besar, tetapi konsumsi BBM-nya tergolong irit, yaitu 1 liter untuk 13,7 km. Yang menarik, mobil ini juga merupakan mobil hybrid, jadi bisa menggunakan tenaga listrik dan juga tenaga berbahan bakar minyak. Untuk desain dari mobil ini betul-betul menarik sekali karena dari emblem-emblem yang terdapat di mobil ini tidak ada yang melambangkan emblem Toyota. Padahal ini adalah mobil Toyota. Emblem dari mobil ini digambarkan berupa hewan phoenix yang berada di grill, door velg, dan juga pintu bagasi belakang. Burung phoenix memiliki makna keabadian dalam kebudayaan Jepang. Sesuai dengan konsep awal, Century dihadirkan untuk memberikan kenyamanan luar biasa dan abadi untuk penumpang belakang. Sedan yang diproduksi di pabrik Higashi Fuji ini diklaim melewati 5 tahapan mulai dari stamping, body, cat, rakit, dan terakhir tahap inspeksi. Kalau naik Toyota Century itu paling nyaman duduk di belakang. Jadi, wah gila nih, Rolls Royce-nya Jepang ini teman-teman semua. Nah, kali ini gue nggak sendiri karena gue ditemani oleh sahabat dan juga staff di bengkel Wedloss yang sudah mencoba banyak mobil, tapi beliau tidak mau terlalu banyak di exposure karena malu-malu. Jadi kita akan nanya-nanya aja nanti seperti apa rasanya menyetir mobil Toyota Century. Yuk, kita jalan. Semoga kita perjalanan semua baik, sudah berdoa, mengucap syukur. Mudah-mudahan semua lancar sampai tujuan dengan selamat. Yuk, Mas Ayu, kita check out. Jadi supir dulu hari ini ya. Siap. Sebetulnya teman-teman semua, kalau boleh ngomong ya, Mas Ayu ini pengalaman di nyetir mobil mewah jauh dibandingkan gua, karena beliau ini sudah beberapa kali nyetir mobil-mobil yang eksotik. Seperti Lamborghini Urus, Bentley Continental, Bentley Bentayga, Lamborghini, Ferrari, wah segala macam mobil-mobil eksotik sudah beliau coba. Makanya gua percayakan beliau yang menyetir dan nanti gue juga menanyakan seperti apa sih feel-nya nyetir berkendara mobil Toyota Century. Kalau dari gue pribadi nih sekarang kita udah jalan ya, udah jalan. Gue tuh paling apa ya, paling demen liat mobil ini kenapa ya? Gue salfok terus ngeliat ininya nih. Ngelihat si Renda ini nih, selalu mengingatkan terhadap suatu hal yang indah gitu teman-teman semua. Apa ya teman-teman masih penasaran? Kalau ada yang tahu coba komentar di bawah ya. Interior ya, kita ngomong interior aja sambil kita jalan, dan ini feel-nya gue bisa ngomong ya, tadi ada getaran karena jalan di daerah Ciputat tuh nggak begitu bagus teman-teman semua. Jadi gue bisa merasakan bahwa di joknya tuh seperti ada soundbreaker. Ini empuk banget sih, parah si joknya. Ini bener comfort banget, empuk banget. Dan di sini yang gue suka ya, kita sebagai kita ngomongin bos lah, karena kan kalau Century ini biasanya kalau bos-bos duduk di belakang, dan ini kan mobil-mobil sebetulnya untuk kaisar-kaisar di Jepang. Jadi teman-teman semua bayangin orang Jepang, kaisar, duduk di mobil ini gitu. Wah, ini apa ya? Terkenal coba. Nah, oh ini ada cermin teman-teman semua. Nah inilah orang Jepang tuh seneng ngaca kali ya. Nah, gue nggak boleh otak-atik banyak karena ini mobil konsumen, dan gue walaupun sudah dapat izin tetap gue harus be respectful terhadap mobil beliau karena ini mobil masih baru dan beliau belum pakai. Jadi gue pasti nggak akan banyak otak-atik, gue akan mereview secara penglihatan yang gue bisa lihat aja ke teman-teman semua. Jadi apa aja di sini yang ada yang gue bisa lihat. Ini teman-teman bisa lihat di tengah penjelasan instrumennya juga masih menggunakan Jepang. Memang karena mobil ini tuh jelas bukan diperuntukkan untuk di luar Jepang, ya.
Lalu yang gue baca dari fitur-fitur yang sudah ada, ini tirainya otomatis, di joknya juga ada mesin pijetnya, juga ada pemanasnya seperti mobil Rolls Royce mirip-mirip. Dan di sini yang gue suka, yang ini juga mirip kayak Rolls Royce ini klaster tengah jamnya ya. Nah di sini kalau yang enak tuh ada tombol di sini tombol untuk pengaturannya di tengah-tengah. Kalau ini gue boleh lah, ini gue pencet buka, ini tempat buat taruh minuman dari sini. Lalu di konsol tengah juga ini gue bisa lihat ada. Ada semacam meja untuk menghalangi tangan kita agar tidak terkena si layarnya. Coba kita masukin lagi ya. Nah, ini berarti bisa naikin juga. Ini juga ada kompartemen di dalamnya dan teman-teman bisa melihat di sini ada headset nih kalau misalnya mau mendengarkan lagu, tidak mau berisik, bisa langsung colokkan ke dalam laser tengah di sini. Gitu teman-teman semua. Lalu di tengah-tengahnya ini ada tempat naruh CD. Wah lucu juga ya. Sekarang udah zamannya maju, Bluetooth masih ada penyajian menggunakan CD. Di sini juga ada, gue bisa lihat ada S card ini ya. Oh ini ada kompartemen yang lainnya. Dan ini yang luar biasa ya, tetap karena ini mobil yang mewah. Dalamnya tuh masih menggunakan bahan-bahan yang bukan seperti Jepang biasanya plastik ya. Ini bahannya sweat dalamnya. Jadi harus betul-betul ekstra hati-hati kalau menyimpan barang, pastikan jangan naruh barang-barang yang kasar. Di sini juga ada colokan untuk kabel di bawah. Wow, mewah banget ya. Untuk AC di sini ada AC di tengah-tengah dan juga ada di atas. Ini lampu seperti biasa, ini ada intensitas lampunya. Juga di sini ada untuk pembuka kaca. Kalau ini sepertinya buat buka pintunya lumayan unik ya. Ada di tengah-tengah seperti ini untuk buka kaca naik turunnya. Seperti standar Jepang biasa. Teman-teman semua, kita akan membahas sedikit mengenai clusternya, tapi gue nggak berani pencet banyak karena kita cuman tugasnya adalah memperlihatkan ke teman-teman semua seperti apa sih fitur-fitur yang ada di mobil Toyota Century ini. Di sini ada beberapa ya yang bisa dilihat, yaitu di sini bisa nyalain matiin TV, audionya bisa jatuh dari sini, terus bisa pengaturan suhu dari tempat duduknya, dan di sini juga ada mesin pijetnya. Dan juga ini kita ada refresh, ada settingnya, dan di sini ada tempat duduknya kalau mau dimajuin atau dimundurin. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua ya. Jadi pengaturannya semua ada di sini, semuanya sistemnya digital. Mas Ayu mau tanya nih mengenai review singkat mobil dari Toyota Century ini. Kan maksudnya tadi pakai tuh dari keluar bengkel sampai sekarang masuk dalam tol. Ya. Perbedaannya dari mana? Kalau misalkan kemarin kita bandingkan dengan Rolls Royce. Perbandingannya kalau dari pribadi saya sendiri sih ngerasainnya kalau Rolls Royce itu dia masih agak sedikit keras. Oh gitu. Ini ya, lebih empuk. Kalau suspensinya lebih empukan ini. Gitu. Sama bangkunya. Bangkunya lebih gitu. enak ya? Lebih enak, lebih empuk ini dibandingkan Rolls Royce. Oh gitu. Kalau saya rasa joknya tuh kayak ada suspensinya lagi dalam joknya ya? Busanya atau gimana gitu kayak beda? Kalau saya sih melihatnya pas duduk itu merasa lebih soft aja sih Pak. Lebih soft aja ya? Lebih soft. Kalau si Rolls Royce itu lebih padat. Dia lebih memanjakan pantat itu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Iya. Terus apa lagi Mas Ayu? Dari tadi kan mungkin suspensinya lebih empuk ya tadi ngomongnya. Yeah. Suspensinya enak aja sih, ini benar-benar 11-12-nya kayak Rolls Royce ya. Emang kalau disebut ya Rolls Royce-nya Jepang sih emang berasa banget sih Pak ini. Oh gitu, tapi sama Rolls Royce kurang lebih sama berarti suspensinya? Kurang lebih sama. Untuk setirnya mungkin lebih, genggamannya lebih enak di sini. Karena dari bahannya dia sudah dikulitin. Kalau Rolls Royce sendiri kan dia masih kulit sama wood panel benar. Yeah. Ada wood panelnya. Dan mobil ini enaknya lagi hybrid. Jadi kalau jalannya masih sedikit-sedikit, yang di bawah 20 dia masih menggunakan baterainya. Oh gitu. Ini tahu nggak Mas Ayu 1 banding berapa? Kalau 1 banding berapanya sih belum pernah tahu sih. Tadi saya udah baca nih 1 banding 13,5. Terus apa lagi Mas Ayu yang kerasa tadi dari handlingnya berarti ini lebih enak ya? Karena setirnya jauh lebih enak. Terus dari ininya, accelerate-nya? Accelerate-nya sih, ya namanya mobil panjang sih nggak bisa untuk manuver apapun ya. Karena memang untuk mobil nyaman sih ini sebenarnya, untuk mobil nganter bos-bos besar ya. Ibaratnya sangat nyaman sih, untuk di setirnya juga sangat enak sih. Dan jarak pandangnya itu kalau untuk saya yang lumayan panjang kakinya sih, antara kanan sama kiri kap mesin itu kelihatan. Oh gitu, jadi masih untuk meraba-rabanya tuh masih enak banget, feelingnya tuh masih dapat. Jadi blind spotnya
lebih berkurang lah jauh gitu dibandingkan mobil Rolls Royce kan gede banget tuh bodi. Bener. Kalau Rolls Royce itu kelihatannya cupnya doang gede banget Pak. Jadi ujungnya nggak kelihatan. Kalau ini masih kelihatan ujungnya. Masih kelihatan semua. Ini hal yang privilege banget ya. Sebetulnya mobil ini belum dipakai sama konsumennya. Jadi ini perdana kita yang pakai nih jadi sekarang di sini. Ya happy banget sih dapat pengalaman bisa disetirin di mobil Toyota Century. Kemarin juga sudah pernah sih gue cobain mobil Rolls Royce Ghost, dan kalau feel di belakang ya tadi yang seperti Mas Wahyu bilang kurang lebih sama. Gue juga bisa merasakan hal yang sama juga di sini, duduk di belakang, feel dapat elegannya nih kalau buat meeting dengan orang, mungkin kita mau ada presentasi di layar juga bisa dilihat dan lain-lain. Ini bagus banget sih. Dan interior pun yang plafonnya gue suka nih, ada teksturnya, terus bahan kulitnya juga, ini kulitnya halus sekali ya. Ini mirip banget kayak Rolls Royce ya kalau ngomong bahasa kulitnya. Mewah banget ya. Dan gue tuh suka detail-detail kecil seperti speakernya, tadi seperti hordennya, atap-atapnya. Ada stitching kainnya tuh yang membuat lebih terlihat representasi kemewahannya gitu teman-teman semua. Wah happy banget sih. Wood panelnya juga nih antik ya. Wood panelnya warnanya kayu, tetapi kayunya warnanya lebih ke arah keputihan. Oke teman-teman semua, yang kurang ya, mungkin tadi kan kita ngomong kelebihan, sekarang kita ngomong kekurangan di mobil ini ya. Secara interiornya yang gue lihat, untuk kaki sih jelas lah, karena depan bisa dimajuin seperti mobil-mobil mewah lainnya seperti Rolls Royce mirip. Cuman di sini gue bisa melihat tidak ada layar TV ya di joknya karena emang ditaruh di tengah. Terus yang biasanya di mobil mewah pasti ada dan di sini nggak ada, itu adalah sunroof atau panoramik. Ini atapnya betul-betul ya nggak ada kacanya gitu teman-teman semua ya, mungkin untuk mengurangi maintenance atau gimana gue juga kurang tahu ya. So this is buat gue sih ini advantage, tapi mungkin untuk orang-orang yang demen untuk lihat kemewahan di sunroof atau panoramik ya ini ada suatu kekurangan. Untuk kurang lain apa ya, ya itu aja sih paling. Kalau jok ini semuanya hitam, gue lebih suka hitam. Kalau Rolls kan bisa diatur ya seperti apa, mau pesan warna merah, warna putih, itu bisa di custom. Untuk yang Century ini gue nggak tahu bisa custom atau enggak, tapi kalau diberikan warna seperti sekarang dengan hitam perpaduan dengan atas yang berwarna abu-abu ini, tipikal mobil Toyota, ini sudah buat gue mewah. Oke teman-teman, paling itu aja untuk pembahasan interior. Nanti kita akan coba lihat juga di BSD seperti apa, kita mau cek mobil ini. Setelah itu kita balik ke bengkel. Aduh gila, ngantuk banget ya ternyata. Kalau mobil udah kelewatan mewah tuh ya gitu deh, ngantuk banget di dalam karena senyap banget, kayak nggak ada suara. Ini udah vakum pintunya. Luar biasa nih Toyota Century. Oke teman-teman semua, jadi singkat saja mengenai eksteriornya yang gua lihat secara pribadi nih dari mobil ini. Yang paling menarik adalah aksen-aksen dari seperti grillnya, ini seperti mirip interiornya ya. Seperti stitching di bagian interior, dan juga yang menarik adalah looknya yang sangat elegan, mewah, mirip dengan mobil-mobil Eropa seperti Bentley, Rolls Royce, Jaguar dan lain-lainnya di kelasnya. Dan velgnya ini menggunakan velg ring 18, terlihat mewah sekali, ada gambar Phoenix di tengahnya. Gimana teman-teman semua, kalau punya uang banyak sekitar 10 miliaran, lebih mendingan beli Rolls Royce atau beli mobil Toyota Century ini? Kalau gue pribadi mungkin lebih baik beli mobil ini karena ini sangat nyaman dan harganya relatif lebih murah. Dan gue lebih suka suatu hal yang hanya kita yang tahu kemewahannya, karena mobil ini gak umum dan gak banyak yang punya. Yang gue tahu baru ada 2 di Indonesia. Oke, paling itu aja review singkat mengenai Toyota Century. Buat teman-teman yang melihat mobil ini dari tadi dan melihat kok mengkilap, kok becek, nah ini karena sudah diaplikasikan dengan paint protection becek abadi dan tahan gores, yaitu wet gloss. Buat teman-teman yang tertarik buat mengcoating mobilnya, coba deh di coating di wet gloss supaya teman-teman bisa mengalami namanya sensasi becek abadi tahan gores. Paling itu aja teman-teman semua mengenai video gue kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel gue, please subscribe, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Yang belum follow IG kami, please follow @wetgloss. Ada TikToknya juga @wetgloss.id. Paling itu aja video gue kali ini. Gue Mevri Jonathan, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.